Oke, acetyl-CoA dari link reaction tadi dibawa kayak Micheli gendong Oni bawa ke Krebs cycle. Tempatnya masih sama di matrix of mitochondria, ya. Nah, terus acetyl-CoA-nya ngapain? Sebenarnya ini reaksinya kompleks banget. Kalau di yang bahasa Indonesia memang harus dihafal, tapi kalau yang di Inggris cuma bagi 3. Jadi intinya tadi si acetyl-CoA ya ini nanti akan digabungkan dengan yang 4 karbon namanya oksaloasetat. Acetyl-CoA tadi 2 karbon kan? Ini anggap CoA-nya. Nah, nanti digabung 4 tambah 2. Sisanya berapa? Jadinya berapa? 6 kan? Nah, dia akan jadi molekul 6 karbon yang namanya citrate. Ya. Jadi 2 asetil tadi masuk oksaloasetat namanya citrate. Ya. Nah, citrate itu akan di-convert balik nanti jadi oksaloasetat lagi dalam series of reaction. Kan oksaloasetat balik oksaloasetat itu yang namanya cycle kan? Nah, selama proses itu terjadi apa? Ada pelepasan karbon dioksida dan ada dehydrogenation, ya, dehydrogenation dari gulanya. So the hydrogen will reduce NAD and FAD, ya, nanti akan jadi NADH dan FADH2, gitu kan? Reduce NAD and reduce FAD, gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah macam-macam. Nah, kita akan ikutin stepnya satu-satu. Kalau secara umum bisa dilihat stepnya seperti ini. Ya. Wow, mabok ya Miss ya. Mabok. Nah, atau di buku biru juga ada. Tapi di buku biru Miss lupa masukin link reaction-nya. Jadi udah hanya mulai dari siklus Krebs-nya, yaitu dari acetyl-CoA masuk, terus dia akan menghasilkan citrate, terus nanti akan menghasilkan yang namanya isocitrate, dan seterusnya. Yuk kita pelan-pelan ya. Oke, kita mulai dulu. Acetyl-CoA masuk. Gabung sama oksaloasetat. Tadi 4 tambah 2. 6 karbon. Kita gambarin dulu ya. Di paint. Ini sudah siapin. Jadi acetyl-CoA tadi, saya pakai biru aja kayak yang tadi ya. Acetyl-CoA tadi, bentar tadi mana ini pennya? Itu kan 2 karbon. Ini kok ya, 1, 2. Nah, ini tapi ada koenzim A, ya, CoA. Nah, oksaloasetatnya 1, 2, 3, 4. Ini bereaksi. Jadi, ini akan ditambahkan. Salah pencet. Ya, jadinya tambahnya jadi berapa? Ya, ini ditambah sebenarnya. Jadi ini ada masuk, terus ini akan jadi ini. Ya, jadi citrate. Berarti jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Emang orang commonly gambarnya ini di tengah. Karena itu ada COH-nya 3 biji sebenarnya. Di sini, di nomor 1, di terakhir, dan di tengah. Ada COH-nya. Tapi ya udah. Gak peduli lah bentuknya kayak apa sebenarnya ya. Ini kok bentuknya bulatnya jelek kali ya. Ya, jadi kayak begini. Nah, terus nanti namanya iso. Iso itu kan cuma isomer. Ya, isocitrate. Jadi kalau kamu dilihat di sini, sebenarnya citrate ke isocitrate itu ada proses masuk H2O, keluar H2O. Ada intermediate molekulnya tapi nggak pernah dipelajarin. Ada sih namanya cis asconitid, tapi itu nggak perlu dipelajarin. Ya, saya pun sampai sekarang nggak hafal. Nah, terus dia akan dibentuk jadi isomer, jadi isocitrat. Jadi kalau di sini saya bisa gambarin sebenarnya bentuknya kayak apa? Ya sama aja, itu cuma isomernya kok. Mungkin jadinya pindah ke atas gitu ya. Namanya juga cuma isomer. Ya, jadi ini ada isomer. Fungsinya buat apa sebenarnya? Fungsinya hanya untuk biar enzimnya pas. Jadi yang bisa bikin dari isocitrate ke ketoglutarat, itu enzimnya cuma bisanya pakai isocitrate, nggak bisa pakai citrate. Ingat, enzim bersifat spesifik, ya. Oke, kalau
kalian pingin lebih kebayang, mungkin dengan rumus kimianya lebih kebayang, kamu boleh buka nanti website ini. Ini bukan websitenya Miss Shirley sih, tapi cukup membantu untuk bayangin bentuk-bentuknya. Ya, jadi kalau kamu bayangin tadi sitrat sama isositrat apa sih bedanya, Miss? Ya cuma dipindahin aja OH-nya dari tengah ke bawah. Nah, kenapa? Karena dia mau bentuk step berikutnya. Dia bentuk alfa ketoglutarat. Ya, alfa ketoglutarat itu 5 karbon. Jadi tadinya ini kan ada 6. Ya. Ada 6, terus habis itu sekarang jadi 5 karbon. Berarti ada apa? Ada proses decarboxylation. Apa itu decarboxylation? Sebenarnya yang di sini sih yang copot. Ada proses pembentukan CO2 seperti tadi, ya. Dan selain pembentukan CO2, ada apa? Ada penggantian. Jadi ada reduction juga. Jadi di sini kan pasti ada hidrogennya tadi. Jemput. Ayo aku mau ngejemput. Ngejemput apa? NAD-nya ngejemput hidrogen. Jadi NADH. Jadi step berikutnya dari isocitrate ke alfa ketoglutarat ada 2 step. Ya, yang pertama dia akan decarboxylation, jadi karbonnya satu copot. Ya, satu lagi prosesnya adalah dia akan ngejemput, ada reduction dari NAD. Ya, jadi NADH. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini juga cukup jelas itu. Aduh, maaf. Jatuh dia. Nanti saya ambil dulu lah. Ya, jadi ada reduction juga. Jadi kalau saya bisa gambarkan di sini, kalau kamu lihat di buku biru saya juga sama ya. Jadi ada si isocitrate, dia akan keluarin karbon dioxide, terus dia akan reduce NAD. Ya. Atau di PowerPoint saya juga sama sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau Miss teruskan di sini dari isocitrate ke alpha ketoglutarat. Glutarat ya. Ini ada 5 karbon. Sisa 5, hilang 1. Ya. Nah, terus apa yang akan terjadi selama proses itu? Kan tadi saya bilang berarti ada satu C yang lepas. Ya, jadi apa? Jadi karbon dioxide. Ya, jadi C-nya coplok. Jadi CO2. Nah, selain itu tadi ada NAD ngejemput. Ayo, saya mau jemput. Jemput siapa? Oh, saya mau jemput H. Jadinya NADH. Ya, atau reduce NAD. Ya, jadi ada 2 step itu. Nah, terus dari alfa ketoglutarat ke suskinyl-CoA, apa yang akan terjadi, Miss? Gitu ya. Alfa ketoglutarat ke suskinyl-CoA berarti ada tambahan koenzim A lagi. Jadi koenzim A ini tukang bawa-bawa aja gitu ya. Pembawa apa ya? Pembawa macam-macam gitu ya. Untuk kan namanya juga koenzim untuk jadinya dia pas. Nah, alfa ketoglutarat ke suskinyl-CoA itu 4 karbon. Jadi hilang lagi karbonnya. Dan ada reduce dari NAD juga di situ. Jadi NADH. Jadi yang terjadi kalau di sini, oke. Jadi tadi alfa ketoglutarat ke suskinyl-CoA, dia akan kehilangan 1 karbon. Jadi nanti dari 5 hilang 1, berapa? Jadi 4, 1, 2, 3, 4. Ya, terus dia ditambah koenzim A lagi. Emang kurang kerjaan memang sih sedikit banyak. Jadi di sini akan masuk koenzim A. Ya, kalau saya bikin garisnya pakai hitam aja boleh lah ya. Nah, jadi dia masuk koenzim A. Terus, ingat tadi karbonnya berkurang 1, berarti ada keluar. Keluar apa? Keluar CO2. Ya, terus dalam proses ini juga ada reduction dari NAD jadi NADH. Jadi kalau Miss gambarin pakai modelnya Miss yang ini, jadi kan tadi 5 nih, ya, 5 hilang 1, ya, hilang 1 sama kayak yang tadi pertama, ketemu oksigen, jadi apa? Karbon dioksida, ya.
Nah, terus sama kayak yang tadi juga, di sini ada hidrogen, dijemput sama NAD. Halo, saya NADH, reduction, ya. Tapi uniknya di sini ada koenzim A lagi. Si koenzim A datang lagi. Yuk, saya nempel lagi ah. Ya, jadi ada 3 step. Ada penempelan koenzim A, ada decarboxylation menghasilkan CO2, dan satu lagi reduction NAD. Jadi NADH. Ya. Nah, dari suskinyl-CoA ke suskinet, kalau namanya mirip begitu berarti jumlah karbonnya sama. Nah, coba kita lihat tadi di web yang tadi. Suskinyl-CoA ke suskinet, apa yang dihasilkan? ATP. GDP sama ATP itu mirip. Kalau GDP guanin, salah satu jenis base nitrogen yang lain. Tapi kalau di yang kurikulum Indonesia, you cukup bilangnya ATP. Nggak apa-apa, ya. Jadi di sini justru ada pembentukan ATP dan CoA-nya lepas. Jadi kalau Miss bisa tunjukin, ini tadi, ya. Ini saya hilangin dulu. Nah, jadi CoA lepas. Di sini sebenarnya ada fosfat. Fosfatnya dijemput sama ADP. Salah, kebalik saya. Ya, halo ADP. P-nya copot. Jadi ATP. Ya, jadi di sini ada pembentukan ATP. Ya, jadi kalau kita kembali ke gambarnya Miss Shirley di sini, ini berarti step di sini adalah ini apa yang terjadi? Jadi di sini saya pakai warna lain ya. ADP masuk, keluarin ATP. Tapi ingat ini substrate level sama kayak yang di glikolisis. Karena apa? Di sini pasti ada P. Ya. P-nya dijemput. Ayo jemput. Nambah ke ADP, jadilah ATP. Ya. Nah, oke. Terus kemudian selain itu tadi dari suskinyl-CoA ke suskinet, ada CoA-nya lagi nggak? Nggak ada ya. Jadi CoA-nya dalam kasus ini dia lepas. CoA buang. Ini tadi CoA masuk kan? Nah, CoA buang di sini. Nah, terus dari suskinat ke fumarat gimana? Ya, suskinat ke fumarat. Kita coba lihat lagi di web tadi. Suskinat ke fumarat ada reduction juga. Reduction dari FAD. Jadi FADH2. Ya. Suskinat ke fumarat. Berarti kalau di suskinat ke fumarat C-nya cepat 4 kan, C-nya udah benar oksaloasetat 4C kan? Ya. Ini 4, tapi sekarang yang dia jemput beda, ya. Di sini sebenarnya ada hidrogen juga. Nah, dijemput sama FAD. Yuk, hidrogen 2 biji ikut saya. Dia akan reduce FAD. Ya, jadi FADH2. Ya. Jadi kalau saya gambarkan di pen saya, ini tadi suskinate itu sama-sama 4 karbon, fumarat 4 karbon, tapi yang terjadi beda. Nah, kalau di sini apa yang terjadi? Ada FAD masuk, dia akan jemput hidrogennya, jadi FADH. Oke, lanjut. Fumarat ke malat. Ini ya insignificant change. Dia masuk H2O. Ya, jadi dari fumarat ke malat, ini hanya ada masuk H2O, masuk air. Jadi ini beda lagi prosesnya ya, sorry, ini kok kepanjangan. Jadi kalau di sini apa yang terjadi? Dia masuk air. H2O masuk. Ya, oke. Malat ke oksaloasetat, apa yang terjadi? Nggak ada perubahan jumlah karbon lagi ya, karena karbonnya sudah 4. Malat ke oksaloasetat itu ada reduction juga dari NAD ke NADH. Jadi kalau ini bisa digambarkan begini. Wait, mana tadi? Ini sama. Jadi ada NAD masuk, dia akan di-reduce dari NADH. Jadi ada oxidation dari si malatnya. Ya, jadi kalau yang terakhir tadi, malat ke oksaloasetat. Jadi ada NAD jemput hidrogen 1, NADH. Ya.
Nah, oke, mari kita berhitung. Ini untuk satu asetil-CoA. Ya, padahal kita tahu ada 2 asetil-CoA kan? Untuk satu asetil-CoA, kita hitung dulu dari karbonnya. Ada berapa CO2? For 1 acetyl. Bentar ya, saya rapiin dulu tulisan saya kayak ceker ayam soalnya. For 1 acetyl-CoA, how many carbon dioxide that produce? Ya, kita lingkerin ya. Saya pakai warna apa ya? Hijau. Inilah. 1, 2. Berarti ada 2 carbon dioxide. Ya. Berapa NADH yang dihasilkan? Yuk kita hitung ya. Berapa NADH atau berapa reduce NAD yang dihasilkan. Saya tulis pakai standar A level aja. Reduce NAD. Sebenarnya sama gitu kan. Saya pakai warna hijau ini tadi lagi ya. 1, 2, 3. Berarti ada 3. Oke, lanjut. How many ATP that produce? GTP sih sebenarnya. Tapi ya sudah. Bisa dianggap sama aja. Berapa ATP? Hanya 1. Ya. Oke, lanjut. Berapa FADH2 yang dihasilkan? Ya, FADH2-nya reduce FAD aja ya, tulisnya ya. Soalnya ini lebih formalnya ini. Ya, sama tadi harusnya nanti harusnya ada plusnya semua nih. FAD juga ada plusnya. FAD plus. Ya. Oke, berapa? Ada 1. Nah, ingat. Ada dalam satu glukos, 1 glucose equal to 2 acetyl-CoA. Karena ada 2 pirufat kan? 2 pirufat diubah jadi 2 acetyl-CoA. Berarti ini dikali 2 semua. Berarti untuk satu molekul glukos, itu ada 4 karbon dioksida dihasilkan. Ada 6 NADH dihasilkan, reduce NAD. Ada 2 ATP. Dan ada 2 FADH2. Ya, ngerti ya yang ini? Masih oke lah ya. Nah, jadi kalau kita ke rumus respiration C6H12O6 ditambah 6 oksigen, maka hasilnya adalah 6 CO2 plus 6 H2O. Tadi di link reaction udah dihasilkan 2 CO2, ya. Dan di Krebs cycle ada 4 CO2, maka 4 CO2-nya sudah selesai. Ya kan? Udah semua. H2O-nya yang belum. Yang ada yang ini masuk H2O. Nah loh gitu ya. Kalau di di yang glikolisis kemarin juga ada H2O, tapi tadi saya nggak bilang nggak signifikan. Ya. Jadi ini tinggal, nah oksigennya ngapain? Oksigennya nanti ketemu hidrogen. Ya. Oke. Itu untuk Krebs cycle.